Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitriani. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan dari perusahaan dagang. Dimulai dari pembahasan jurnal penyesuaian, kemudian dilanjutkan ke neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, bagaimanakah pembahasannya? Berikut penjelasannya. Di samping ini merupakan neraca saldo perusahaan dagang Tigo per 31 Desember 2018. Nah, ini adalah neraca saldo perusahaan dagang Tigo. Ada akun kas, ada akun piutang dagang, ada akun persediaan barang dagang, akun perlengkapan, sewa dibayar di muka, hingga ke biaya bunga, beserta jumlah debit dan jumlah kredit. Dan ini adalah informasi tambahan per 31 Desember 2018. Informasi ini didapatkan dari bagian keuangan atau dari manajer keuangan. Nah, berdasarkan data ini, kita akan mempersiapkan jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Yang pertama dipersiapkan terlebih dahulu adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, datanya diambil berdasarkan informasi tambahan di akhir periode. Langkah awal dibuat terlebih dahulu adalah judul, yaitu jurnal penyesuaian perusahaan dagang Tigo periode yang berakhir 31 Desember 2018 dalam rupiah. Nah, informasi yang pertama yang harus disesuaikan adalah perlengkapan yang digunakan selama 1 tahun, yaitu 2.600.000. Ini informasi mengenai pemakaian perlengkapan atau perlengkapan yang digunakan. Penyesuaian yang dibuat adalah dengan mendebitkan biaya perlengkapan dan mengkreditkan perlengkapan senilai perlengkapan yang terpakai. Dikarenakan informasi yang didapatkan merupakan perlengkapan yang sudah terpakai, maka tidak perlu dihitung lagi. Langsung di jurnal saja angkanya, yaitu 2.600.000. Informasi yang kedua yaitu sewa dibayar di muka yang telah menjadi biaya untuk tahun 2018 senilai 6 juta rupiah. Sebelum membuat penyesuaian, terlebih dahulu harus dilihat metode apa yang digunakan oleh perusahaan dalam mencatat biaya bayar di muka. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh perusahaan dalam mencatat biaya dibayar di muka, kita cek terlebih dahulu akun yang ada pada neraca saldo. Akun yang ada di neraca saldo adalah sewa dibayar di muka. Ini menandakan saat terjadi pembayaran dibayar di muka, perusahaan mencatatnya dengan metode aktiva. Maka penyesuaian yang harus dibuat di akhir periode adalah dengan mendebitkan biaya sewa dan mengkreditkan sewa dibayar di muka senilai biaya sewa yang sudah terpakai, yaitu 6 juta rupiah. Informasi ketiga yaitu depresiasi peralatan tahun 2018 sebesar 2.500.000. Ini adalah informasi mengenai depresiasi dari nilai peralatan periode tersebut. Nah, penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah dengan mendebitkan biaya depresiasi peralatan dan mengkreditkan akumulasi depresiasi peralatan senilai biaya depresiasi peralatan pada periode tersebut, yaitu 2.500.000. Informasi yang keempat yaitu adanya gaji yang masih harus dibayar senilai 1.250.000. Ini adalah informasi mengenai biaya yang masih harus dibayar. Penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode adalah dengan mendebitkan biaya gaji dan mengkreditkan utang gaji senilai biaya gaji yang masih harus dibayar.
yaitu Rp1.250.000. Informasi yang kelima yaitu adanya bunga yang masih harus dibayar senilai Rp450.000. Ini adalah informasi mengenai biaya yang masih harus dibayar. Penyesuaiannya adalah dengan mendebitkan biaya bunga dan mengkreditkan utang bunga senilai biaya bunga yang masih harus dibayar yaitu Rp450.000. Informasi yang keenam menyatakan persediaan barang dagang pada akhir tahun sebesar Rp72.500.000. Ini adalah informasi mengenai persediaan barang dagang. Nah, untuk persediaan barang dagang, ada 2 penyesuaian yang harus dibuat di akhir periode. Yang pertama adalah menyesuaikan nilai persediaan awal barang dagang, yaitu dengan menolkan atau menghilangkan nilai persediaan barang dagang awal. Yang kedua yaitu menyesuaikan nilai persediaan barang dagang akhir atau memunculkan nilai persediaan barang dagang akhir. Yang pertama adalah kita persiapkan dulu penyesuaian untuk menolkan nilai persediaan awal atau menghilangkan nilai persediaan awal. Berapakah nilai yang harus dihilangkan? Nilai tersebut bisa dicek pada neraca saldo. Di neraca saldo ada akun persediaan barang dagang, yaitu senilai Rp60.500.000. Nilai inilah yang harus dinolkan atau dihilangkan di akhir periode. Sehingga nilai persediaan barang dagang benar-benar nilai yang ada di akhir periode. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah dengan mendebitkan ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan persediaan barang dagang itu sendiri, yaitu senilai persediaan awal atau senilai persediaan yang ada di neraca saldo. Yang kedua yaitu menyesuaikan nilai persediaan akhir barang dagang, yaitu dengan mendebitkan persediaan barang dagang dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi senilai persediaan yang masih ada di akhir periode. Nilai persediaan yang masih ada di akhir periode yaitu berdasarkan informasi adalah Rp72.500.000. Kemudian kita jumlahkan, jumlah debit dan kredit sama. Selanjutnya adalah mempersiapkan neraca lajur. Langkah awal dibuat judul terlebih dahulu, yaitu perusahaan dagang Kiko, neraca lajur per 31 Desember 2018. Nah, di sini ada 5 kolom, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, sekarang kita isi terlebih dahulu kolom untuk neraca saldo. Kolom neraca saldo ini datanya diambil dari data neraca saldo. Dalam hal ini adalah data neraca saldo pada soal. Pindahkan semua akun data yang ada di neraca saldo beserta nominal debit dan kredit, dan juga jumlah dari debit dan kredit. Kemudian selanjutnya adalah mengisi kolom penyesuaian dari neraca lajur. Datanya adalah dari jurnal penyesuaian yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, ini ada 7 penyesuaian yang akan kita pindahkan ke kolom penyesuaian yang ada di neraca lajur satu persatu. Yang pertama adalah kita pindahkan akun biaya perlengkapan dan perlengkapan senilai Rp2.600.000. Di sini kita lihat terlebih dahulu akun yang ada pada neraca saldo belum terlihat adanya akun biaya perlengkapan, oleh sebab itu ditambahkan akun biaya perlengkapan di bawah dengan posisi debit, kemudian akun perlengkapan posisinya kredit. Selanjutnya dipindahkan penyesuaian yang kedua, yaitu akun biaya sewa dan sewa dibayar di muka senilai 6 juta.
Nah, dicek dulu di kolom neraca saldo apakah ada biaya sewa. Nah, di sini ada akun biaya sewa, maka langsung diisi posisi debit pada kolom penyesuaian dan sewa bayar di muka. Ini ada isi kolom kredit senilai 6 juta pada kolom penyesuaian. Selanjutnya dipindahkan adalah penyesuaian yang ketiga, yaitu biaya depresiasi peralatan dan akumulasi depresiasi peralatan senilai 2.500.000. Biaya depresiasi peralatan belum ada pada kolom neraca saldo, maka ditambahkan akun biaya depresiasi peralatan, diletakkan posisinya pada penyesuaian debit dan akumulasi depresiasi peralatan di kolom kredit penyesuaian. Selanjutnya adalah memindahkan penyesuaian yang keempat, yaitu biaya gaji dan utang gaji senilai 1.250.000 ke kolom penyesuaian pada neraca lajur. Kita lihat di data neraca saldo biaya gaji ada, maka langsung diletakkan posisinya debit pada penyesuaian. Dan utang gaji. Utang gaji belum ada, maka ditambahkan akun utang gaji di bawah. Dengan posisi pada penyesuaian adalah kredit. Selanjutnya, memindahkan penyesuaian yang kelima, yaitu biaya bunga pada utang bunga senilai 450.000. Pindahkan ke kolom penyesuaian yang ada pada neraca lajur. Biaya bunga. Biaya bunga, taruh posisi debit pada penyesuaian dan utang bunga pada neraca saldo. Akun utang bunga belum ada, maka ditambahkan utang bunga. Posisi penyesuaiannya kredit 450.000. Kemudian memindahkan penyesuaian yang ke-6, yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang 60.500.000. Pindahkan ke kolom penyesuaian pada neraca lajur. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi belum ada pada neraca saldo, maka akunnya ditambahkan di bawah. Posisi debit 60.500.000 pada persediaan barang dagang. Posisi penyesuaiannya di kredit. Selanjutnya, penyesuaian yang terakhir yaitu persediaan barang dagang pada ikhtisar laba rugi senilai 72.500.000. Kita pindahkan pada kolom penyesuaian di neraca lajur. Persediaan barang dagang, posisi debit 72.500.000 dan ikhtisar laba rugi posisi kredit. Nah, semua jurnal penyesuaian telah dipindahkan ke kolom penyesuaian neraca lajur. Langkah selanjutnya adalah jumlahkan debit penyesuaian dan kredit penyesuaian. Jumlahnya harus sama. Kemudian diisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya adalah dengan membandingkan nilai neraca saldo dengan nilai penyesuaian semua akun. Kita mulai dari yang pertama, yaitu akun kas. Pada neraca saldo, posisi debit pada penyesuaian tidak ada, sehingga dipindahkan saja. Letakkan di debit senilai 45.670.000. Akun kedua yaitu piutang dagang. Neraca saldo debit, penyesuaian tidak ada. Langsung dipindahkan saja. Akun yang ketiga yaitu persediaan barang dagang. Neraca saldo debit,
penyesuaian, ada debit, ada kredit. Maka debit dan kredit dikurangkan. Debit 60.500.000, kredit 60.500.000, dikurangkan hasilnya 0. Sehingga saldo yang ada adalah saldo debit, maka dipindahkan di sini saldo debit senilai 72.500.000. Kemudian berikutnya adalah perlengkapan neraca saldo, debit, penyesuaian, kredit. Maka dikurangkan dan hasil pengurangannya diletakkan di debit. Dikarenakan jumlah debit lebih besar dari kredit. Kemudian sewa dibayar di muka, neraca saldo, debit, penyesuaian, kredit. Maka dikurangkan dan selisihnya diletakkan di debit dikarenakan saldo debit lebih besar dari saldo kredit. Kemudian ada peralatan, neraca saldo, debit, penyesuaian tidak ada, maka tinggal dipindahkan saja. Kemudian ada akumulasi depresiasi peralatan, neraca saldo, kredit, penyesuaian, kredit, maka dijumlahkan. Letakkan posisi kredit. Kemudian ada utang dagang, neraca saldo, kredit, penyesuaian tidak ada, maka dipindahkan. Begitu seterusnya. Nah, terakhir ada akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi, neraca saldo tidak ada, penyesuaiannya ada debit, ada kredit, maka dipindahkan. Debit ke debit, kredit ke kredit. Selanjutnya, debit dijumlahkan dan kredit dijumlahkan. Jumlah debit dan kredit neraca saldo setelah disesuaikan harus sama. Jika tidak sama, maka ada kesalahan dalam menyelisihkan data neraca saldo dengan penyesuaian, baik menyelisihkan ataupun menjumlahkan. Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Laba rugi diisi dengan akun-akun nominal, yaitu akun penjualan, pembelian, beserta biaya-biaya. Yang pertama adalah memindahkan penjualan. Nilai yang diambil adalah nilai yang ada pada neraca saldo setelah disesuaikan, bukan pada nilai yang ada di neraca saldo, tapi pada nilai yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan. Pindahkan penjualannya, kemudian ada potongan penjualan, ada retur penjualan, dan seterusnya hingga ke ikhtisar laba rugi. Kemudian jumlahkan kolom debit dan kolom kredit laba rugi. Jika jumlahnya tidak sama, langkah selanjutnya adalah menyelisihkan debit dengan jumlah kredit. Hasil selisih tersebut diletakkan pada jumlah yang lebih kecil. Dalam hal ini, jumlah debit lebih kecil daripada kredit. Maka selisih itu diletakkan di debit. Tujuannya supaya hasil akhirnya adalah sama. Dalam hal ini, perusahaan berlaba dikarenakan pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Maka selisihnya disebut dengan laba. Terakhir,
adalah mengisi kolom neraca. Kolom neraca berisikan semua akun selain dari akun pendapatan dan biaya-biaya yang sudah dipindahkan sebelumnya ke kolom laba rugi. Adapun nilai dari akun yang ada di neraca ini diambil berdasarkan nilai yang ada pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Ada akun kas, ada akun piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Selanjutnya, dijumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Jika jumlahnya tidak sama, maka diselisihkan dan selisihnya diletakkan pada kolom yang nilainya lebih rendah, yaitu pada kolom kredit. Selisih debit dan kredit kolom neraca harus sama dengan selisih debit dan kredit kolom laba rugi. Nah, terakhir dijumlahkan. Debit dan kredit pada kolom neraca sudah sama. Setelah menyelesaikan penyusunan neraca lajur, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama yang dipersiapkan adalah laporan laba rugi. Data dari laporan laba rugi ini diambil dari kolom laba rugi yang ada pada neraca lajur. Langkah awal, dibuat dulu judul, yaitu perusahaan dagang Piko, laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, data-data ini kita cek dari kolom laba rugi pada neraca lajur, yaitu ada penjualan, kemudian ada potongan penjualan, ada retun penjualan. Data tersebut kita pindahkan. Penjualan tadi posisinya kredit ya. Kemudian ada potongan penjualan, posisinya debit, maka dikurangkan. Retur juga posisinya debit, maka dikurangkan. Sehingga didapatkanlah penjualan bersih. Kemudian harga pokok penjualan juga datanya diambil dari kolom laba rugi pada neraca lajur. Pertama ada persediaan awal barang dagang. Untuk persediaan awal barang dagang tadi sudah disesuaikan, dinolkan ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi ini adalah nilai dari persediaan awal barang dagang dan ini adalah nilai dari persediaan akhir barang dagang. Kemudian kita pindahkan, ada pembelian, kemudian ada potongan pembelian, ada retur pembelian. Nah, ini persediaan awal barang dagang 60.500.000. Ada pembelian debit tadi ya. Kemudian ada potongan posisinya kredit sebagai pengurang. Kemudian ada retun posisinya kredit sebagai pengurang. Kemudian juga ada biaya angkut pembelian. Posisinya debit sebagai penambah. Nah, sehingga didapatkanlah pembelian bersih. Kemudian persediaan barang dagang tersedia untuk dijual ini merupakan penjumlahan dari persediaan awal barang dagang dengan pembelian bersih. Nah, dikurangi dengan persediaan akhir barang dagang. Tadi sudah kita lihat di kolom laba rugi. Nilainya 72.500.000. Sehingga didapatkanlah harga pokok dari penjualan. Kemudian, untuk mendapatkan laba kotor, kita harus mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Langkah selanjutnya adalah membuat rincian biaya, di mana biaya ini juga ada pada kolom laba rugi pada neraca lajur. Ini semua biaya.
Kemudian biaya ditotalkan, laba kotor dikurangi dengan total biaya sehingga didapatkanlah laba bersih sebelum pajak. Setelah mempersiapkan laporan laba rugi, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, angka awalnya adalah dibuat judul terlebih dahulu, yaitu perusahaan dagang Piko, laporan perubahan modal periode 31 Desember 2018. Nah, di sini ada modal awal. Modal awal ini angkanya atau nilainya dapat kita lihat pada kolom neraca, pada neraca lajur. Nah, di sini ada modal yaitu senilai 29.680.000. Nah, nilai modal pada kolom neraca di neraca lajur inilah yang kita letakkan sebagai modal awal pada laporan perubahan modal. Selanjutnya, kita lihat kenaikan atau penurunan modal. Perusahaan ada berlaba, yaitu 57.180.000. Ini diambil dari laba pada laporan laba rugi, dan Privi sebagai pengurang atau penurunan modal. Data ini diambil dari neraca lajur pada kolom neraca, yaitu ada Privi 8 juta posisinya debit. Nah, sehingga hasil selisih antara laba dengan Privi bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan modal. Dalam hal ini kenaikan modal dikarenakan laba lebih besar daripada Privi, sehingga didapatkanlah modal akhir, yaitu dengan menambahkan modal awal dengan kenaikan modal, sehingga didapatkanlah modal akhir. Selanjutnya adalah mempersiapkan laporan posisi keuangan, yaitu dengan membuat judul terlebih dahulu, perusahaan dagang Piko, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2018. Nah, di sini sebelah kiri atau sisi kiri kita tampilkan aktiva, baik itu aktiva lancar maupun aktiva tetap, dan sisi kanan kita tampilkan pasifa. Ada utang jangka pendek, jangka panjang, kemudian ada modal. Data laporan posisi keuangan ini diambil pada neraca lajur, kolom neraca. Nah, semua data kecuali Privi dipindahkan ke laporan posisi keuangan. Kemudian khusus untuk modal ini berdasarkan modal akhir pada laporan perubahan modal, bukan modal pada kolom neraca di neraca lajur, tetapi modal akhir pada laporan perubahan modal, sehingga didapatkanlah total aktiva dan pasifa sama jumlahnya. Setelah membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup, yaitu untuk menutup akun nominal atau akun sementara. Pertama, dipersiapkan dulu judul, yaitu perusahaan dagang Piko, jurnal penutup periode yang berakhir 31 Desember 2018. Ada 4 elemen yang harus ditutup. Yang pertama adalah menutup akun pendapatan keiktisar laba rugi. Sumber data dilihat dari laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi terlihat akun penjualan, ada potongan penjualan, ada return penjualan.
Ditutup dengan cara mendebitkan penjualan dan mengkreditkan potongan penjualan dan return penjualan sebesar nilai masing-masing, serta mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi nilainya adalah sebesar penjualan dikurangi dengan potongan penjualan dan retur penjualan. Yang kedua, menutup akun biaya ke ikhtisar laba rugi dengan cara mendebitkan ikhtisar laba rugi, mendebitkan potongan pembelian, mendebitkan retur pembelian, mengkreditkan pembelian, dan mengkreditkan semua biaya. Data ini diambil dari laporan laba rugi, di mana nilai ikhtisar laba rugi adalah sebesar total biaya dan pembelian dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Itulah nilai ikhtisar laba rugi. Yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar laba rugi, dalam hal ini perusahaan berlaba. Bisa dilihat dari laporan laba rugi. Nah, di sini perusahaan berlaba senilai 57.180.000 dan harus ditutup dengan cara mendebitkan ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan modal senilai atau sebesar laba. Yang keempat, menutup private ke modal. Private bisa dilihat datanya di laporan perubahan modal. Di sini ada private senilai 8 juta dan harus ditutup pada akhir periode dengan mendebitkan modal dan mengkreditkan akun private senilai private perusahaan. Selanjutnya adalah mempersiapkan neraca saldo setelah penutupan. Langkah awal, dibuat judul terlebih dahulu, yaitu perusahaan dagang Tiko neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember 2018. Nah, data dari neraca saldo setelah penutupan ini diambil dari laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada aktiva, mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, ini dipindahkan data ini, kemudian utang jangka pendek, utang jangka panjang, serta modal. Semua data pada laporan posisi keuangan ini dipindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Dengan mendebitkan kas, kemudian ada piutang dagang, ada persediaan barang dagang, ada perlengkapan hingga ke modal. Nah, ini adalah modal akhir dari perusahaan. Dan jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Selanjutnya adalah membuat jurnal balik. Jurnal balik dibuat di awal periode berikutnya. Langkah awal, dipersiapkan dulu judul, yaitu perusahaan dagang Tiko jurnal pembalik periode yang berakhir 1 Januari 2019. Sebelum kita membuat jurnal pembalik, kita cek terlebih dahulu jurnal penyesuaian, dikarenakan sumber data dari jurnal pembalik ini adalah jurnal penyesuaian. Langkah awal, kita cek atau kita analisis satu persatu penyesuaian yang ada atau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yaitu yang pertama, ini adalah penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan, maka tidak diperlukan jurnal pembalik. Yang kedua adalah penyesuaian untuk biaya bayar di muka, akan tetapi perusahaan mencatatnya dengan metode aktiva atau sebagai aktiva, sehingga tidak diperlukan jurnal pembalik di awal periode berikutnya. Yang ketiga, yaitu penyesuaian untuk biaya depresiasi peralatan. Tidak diperlukan jurnal pembalik. Yang keempat adalah penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini memerlukan jurnal pembalik. Yang kelima, penyesuaian untuk
biaya yang masih harus dibayar sama dengan penyesuaian yang keempat, maka penyesuaian yang kelima ini juga memerlukan jurnal pembalik di awal periode berikutnya. Untuk penyesuaian yang keenam, ini adalah penyesuaian untuk persediaan barang dagang awal dan akhir, tidak diperlukan jurnal pembalik. Nah, setelah dianalisis penyesuaian, maka selanjutnya dibuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik yang dibuat tadi adalah dibutuhkan pembalik untuk penyesuaian nomor 4 dan nomor 5, di mana penyesuaian nomor 4 tadi adalah biaya gaji pada utang gaji, dan dibalik posisinya dengan mendebitkan utang gaji dan mengkreditkan biaya gaji sebesar 1.250.000 atau sebesar biaya gaji yang disesuaikan pada akhir periode. Kemudian yang kedua adalah membalik untuk biaya bunga dengan mendebitkan utang bunga dan mengkreditkan biaya bunga sebesar biaya bunga yang belum dibayar atau sebesar biaya bunga yang ada pada penyesuaian. Dikarenakan cuma 2, maka langkah selanjutnya adalah kita buat jumlah dan dijumlahkan debit dan kredit adalah sama. Demikianlah pembahasan dari soal latihan perusahaan dagang ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.